Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, berjumpa lagi. Kita akan membahas mengenai analisis kebijakan di bidang pendidikan di Indonesia, yaitu analisis kebijakan program kejar paket. Kita mulai dari definisi mengenai implementasi kebijakan menurut Rian Nugroho, yaitu bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak kurang dan tidak lebih. Ini adalah grafik turun kebijakan publik dan turun ke program, proyek, kegiatan, dan publik. Kemudian kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau perda adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik yang jelas. Kemudian kita lanjutkan landasan hukum Undang-Undang Dasar 1945 ayat 28B ayat 1, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5, pasal 13, kemudian pasal 18 dan pasal 26. Kemudian turun lagi menjadi PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian turun lagi menjadi Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2007, turun lagi menjadi Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006. Turun terakhir adalah PP Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan. Program-programnya adalah program wajar di atas 9 tahun, kemudian program kecakapan hidup atau life skill, kemudian program paket A, B, dan C. Lanjutkan. Aktor kebijakan yang terlibat pada setiap program kejar paket adalah sebagai berikut. Pada tingkat program paket A, B, dan C, aktor yang terlibat adalah Dinas Pendidikan Kota dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan. Bahwa program kebijakan kejar paket lebih efektif dengan model kombinasi implementasi kebijakan publik yang partisipatif, artinya bersifat top-downer dan bottom-upper. Model ini seperti biasanya lebih dapat berjalan efektif, berkesinambungan, dan murah. Kita jelaskan mengenai model top-downer, yaitu bahwa program memiliki tujuan strategis sesuai dengan yang termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh D45. Yang kedua, model bottom upper, bahwa kebijakan program belajar kejar paket akan melibatkan kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota dengan PKBM, sehingga kedua komponen ini saling berhubungan secara hierarkis dan kooperatif. Kemudian analisis model kebijakan, bahwa program kebijakan akan lebih efektif dengan model mekanisme paksa dan pasar bagi PKBM dan bagi masyarakat. Bagi masyarakat yang pertama, bahwa masyarakat yang belum tamat pendidikan SD, SMP, dan SMA atau sederajat harus dipaksa untuk dapat mengikuti program kebijakan ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian diberikan reward, yaitu berupa beasiswa. Kemudian bagi PKBM, bahwa PKBM yang berprestasi diberikan reward. Sedangkan jika terdapat oknum pada PKBM, misalnya melakukan pungutan kepada masyarakat, maka wajib diberikan sanksi yang tegas. Kemudian analisis 4 yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan program. Yang pertama adalah ketepatan, bahwa program kebijakan kejar paket ini dinilai sudah tepat karena bermuatan dengan hal yang memecahkan masalah. Masalah ini adalah masalah pengentasan kebodohan dan seterusnya. Kemudian perumusan masalah, bahwa program kebijakan kejar paket ini dinilai perlu dirumuskan lebih lanjut karena pembentukan PKBM hanya diizinkan pada level kecamatan. Dikarenakan jumlah penduduk meningkat, maka seyogianya dibuka peluang pada level kelurahan. Kemudian kewenangan kelembagaan, bahwa program kejar paket ini dilaksanakan oleh PKBM di bawah kenaungan Dinas Pendidikan Kota. Kedepan dipandang perlu untuk menaikkan level status PKBM semula dari PKBM menjadi sekolah non formal dengan struktur organisasi dan kurikulum yang setara dengan pendidikan formal. Kita lanjutkan. Tempat-tempat berikutnya ada tempat pelaksananya, yaitu aktor-aktor yang terlibat dalam program kebijakan tersebut, yaitu Dinas Kota, kemudian PKBM. Nah, selanjutnya adalah tepat target. Ada 3 di sini. Tepat target adalah masyarakat yang putus sekolah, namun kenyataannya partisipasi masyarakat dinilai rendah atau kurang untuk mengikuti program, sehingga pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi untuk menggugah motivasi masyarakat dan untuk mau bersekolah di PKBM. Yang kedua adalah target kondisi yang diintervensi, bahwa masyarakat cenderung kurang siap. Hal ini kemungkinan dikarenakan kurangnya komunikasi dari pemerintah atau Dinas Pendidikan Kota untuk mensosialisasikan keberadaan program kejar paket dan juga PKBM kepada masyarakat. Langkah yang bisa diambil adalah melakukan sosialisasi dengan bekerja sama bersama kecamatan dan kelurahan. Yang keempat adalah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru karena sebelumnya belum ada. Kemudian berikutnya ada tepat lingkungan, bahwa program kegiatan
kejar paket dinilai kurang tepat lingkungan karena keaktifan dan partisipasi masyarakat hanya pada level masyarakat yang terbentuk dalam PKBM. Padahal untuk efektivitas kebijakan, pemerintah dalam hal ini dinas kota, kecamatan, kelurahan, PKBM, lembaga pendidikan, dan sekolah formal perlu melakukan kolaborasi jejaring dan kooperasi demi mencapai efektivitas keberhasilan program. Lingkungan eksternal kebijakan yaitu public opinion. Dengan adanya jaringan, kolaborasi dan komunikasi yang efektif di atas, maka akan tumbuh kepercayaan dalam masyarakat sehingga mau termotivasi untuk mengikuti program. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan R23 yang ada 4 kriteria, yaitu pertama komunikasi yang efektif. Pada program kejar paket terjadi komunikasi efektif dan dibutuhkan ke depan efek komunikasi efektif dengan kecamatan, lurah, lembaga pendidikan, dan sekolah formal demi untuk efektivitas keberhasilan program. Yang kedua adalah sumber daya, bahwa jumlah SDM atau tenaga pendidik yang berkompeten di PKBM dinilai kurang memadai. Kemudian untuk kedepannya perlu dilakukan kolaborasi dengan sekolah formal dan lembaga pendidikan untuk memperoleh tenaga pendidik yang berkompeten. Yang ketiga adalah disposisi atau respon masyarakat untuk mengikuti program ini dinilai kurang sehingga diperlukan keterlibatan kecamatan, kelurahan untuk dapat mensosialisasikan bersama-sama program sampai level terendah. Yang terakhir adalah struktur birokrasi, bahwa program kejar paket memiliki pola hubungan yang berulang antara dinas pendidikan kota dan juga PKBM. Inovasi dan transformasi dengan model 3 dimensi dari kebijakan tersebut di macam data adalah bahwa sebelumnya itu keterlibatan hanya PKBM dan dinas pendidikan kota, dua pihak yang saling berhubungan. Kedepannya diharapkan dapat ada 6 aktor yang terkait, yaitu PKBM, dinas pendidikan kota, lembaga pendidikan, sekolah formal, kecamatan, dan kelurahan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.